Dan sudah sering kita dengar waktu ngaji sore ini, fadilah-fadilahnya orang zikir. Ini semua masuk dalam kandungan ayat ini, adzkurkum. Ringkasnya orang ini kalau masih dalam keadaan zikir, orang yang sangat beruntung. Kalau tidak zikir, dalam bahaya besar. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi besar Muhammad SAW bersabda yang mafhumnya nanti pada hari kiamat, orang-orang yang telah masuk surga, mereka menyesali waktu-waktu mereka yang kosong, yang tidak digunakan untuk zikir. Begitu banyak kerugian dengan sebab orang meninggalkan waktu-waktu kosong tanpa dipenuhi dengan zikrullah. Wa qala ta'ala, wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Wa man ya'shu, dan barang siapa berpaling, an dzikrir rahmani, dari mengingati zat yang maha rahman, berpaling lupa, nuqayyid, maka aku akan mendatangkan lahu untuknya, mendatangkan syaitanan, syaitan, fahuwa, maka syaitan tersebut lahu untuknya qarinun, adalah yang menemani. Sebaliknya, kalau orang ingat kepada Allah, Allah bersama dia, rahmat Allah bersama dia, ma'iyatullah bersama dia. Sebaliknya, kalau orang tidak ingat kepada Allah, tidak mau zikir, setan bersama dia. Ada suami istri kumpul, lupa zikir, maka setan ikut dalam perkumpulannya. Kalau terlahirkan anak, maka akan jadi anak yang sulit untuk taat kepada Allah. Kalau keduanya bertemu dalam keadaan ingat kepada Allah, keluar anak, maka anaknya akan dilindungi oleh Allah sepanjang hidupnya dari godaan setan. Ini termasuk salah satu mafhumnya ayat ini, fadhkuruni adzkurkum wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Bagaimana dalam kitab Majarrofih babu dzikir telah disebutkan bahwa manusia ini terus dikejar oleh setan 24 jam, ingin goda dia, nyelewengkan dia, mengajak dia untuk melanggar. Begitu dia zikir, maka dia selamat dari godaan-godaan itu. Maknanya kalau kita waktu tidak zikir, ini berteman dengan demit, ya, maka akan mudah sekali untuk melanggar, melakukan, melaksanakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Ya kalau begitu, zikir itu berarti diperlukan 24 jam berarti. Karena begitu orang tidak ingat kepada Allah, langsung nuqayyid lahu syaitana. Begitulah yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi, atau kama jaa fil hadits. Dulu Nabi selalu mengingati Allah, selalu mengingati Allah di seluruh waktu beliau. Maka para ulama mereka mempunyai usaha-usaha untuk menuju ini, bagaimana mengingati Allah 24 jam. Maka orang ini diteliti, ringkasnya dia ini hidup ini 24 jam, kehidupannya ini tidak lepas dari menghirup nafas dia itu, keluar masuk nafas dia, itulah tanda kehidupan dia. Berjalannya waktu dengan berjalannya nafas. Maka nafas itu dihitung mulai pagi sampai pagi lagi, dihitung
keluar masuk ini jumlahnya kurang lebih 70 kali ulangan. 70.000 kali ulangan. Maka mereka buat khalwah, buat thariqat, buat apa dengan tujuan biar keluar masuknya nafas 70.000 kali, diusahakan selalu ingat kepada Allah. Dengan harapan 24 jam dia ini layak untuk ditolong Allah, layak untuk dirahmati Allah, layak untuk dibela oleh Allah dan jadi temannya para malaikat, jauh dari para setan. Kita ini bukan hanya ingin zikir pagi petang, itu bukan. Bukan hanya zikir waktu ada kejadian-kejadian tertentu, tidak. Kita ini ingin zikir 24 jam, karena begitu kita tidak zikir, disitulah kita akan dalam bahaya besar. Wa qala ta'ala وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ, dan para laki-laki yang mereka zikir kepada Allah, ingat kepada Allah katsiran, dengan ingat yang banyak. Bukan hanya ingat, bukan hanya zikir, zikir yang banyak. Wadzakirat, dan wanita-wanita yang zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. A'addallahu lahum, Allah telah siapkan lahum untuk mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang agung. Zikir yang sebentar oleh Allah diganti dengan anugerah yang selama-lamanya. Ini ajran azima. Zikir yang hanya beberapa saat diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang kekal abadi yang tidak ada batasnya. Zikir pagi sebentar, baca 3 qul, Allah akan terus anugerahi orang tersebut sampai sore hari. Sore hari dia baca, Allah anugerahi dia sampai pagi hari. Ketemu dengan istri, doa, hanya beberapa detik doanya dianugerahi anak soleh seumur hidup. Ini di dunia dan di akhirat. Seriusnya zikir itu sangat penting. Bukan hanya penting saja, bagaimana itu jadi keperluan pokok kita. Insyaallah semuanya niat insyaallah. Bukan hanya zikir, tapi zikir yang sampai kita nikmati, yang sampai melupakan kita pada nikmat-nikmat dunia. Orang yang tidak bernikmat-nikmat dalam zikir, suatu saat akan meninggalkan zikir, karena zikir itu anggapan dia ini masalah, anggapan dia ini beban, anggapan dia ini mencapaikan hati saja. Maka kita ini zikir, minta kepada Allah biar diberi hakikatnya zikir. Kalau kita diberi hakikatnya zikir, seperti cerita Zulaikha kemarin itu. Suami yang begitu tampan Nabi Yusuf, yang tidak ada taranya, yang tidak ada bandingannya di zamannya, itu pun beliau tidak ingat lagi, yang ingat hanya Allah saja. Nabi Yusuf ini kalau ada orang sakit, ketemu dengan Nabi Yusuf, lupa sakitnya. Langsung bangun melihat Nabi Yusuf terpana dan dia lupa kalau dia ini sakit. Kalau ada orang sedang mengiris buah-buahan, begitu melihat Nabi Yusuf dia lupa yang diiris buah-buahannya atau tangannya. Enggak terasa saking takjubnya pada ketampanan Nabi Yusuf. Kalau beliau berjalan di Mesir, tempat-tempat yang gelap waktu siang itu, beliau berjalan maka menjadi terang benderang karena saking cemerlangnya kulitnya dan muka beliau. Insyaallah. Zulaikha dapat hakikat zikir, di peristri Nabi Yusuf, zikir terus sampai enggak ingat Nabi Yusuf. Ya kita ingin zikir yang begitu itu.
bukan mondok sepertinya zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, malah ingat calon istrinya, calon suaminya. Ini bukan zikir nih, zakar. Ditambah lama di pondok bukan tambah kuat zikirnya, kuat nafsunya. Akhraja telah meriwayatkan Syekhul Muhadditsin, dua pimpinannya muhadditsin, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah al-Bukhari wa Abul Husain, dan juga Abul Husain Muslim al-Hajjaj ibni Muslim al-Kushairi radhiyallahu anhuma fi sahihaihima, dalam sahih mereka berdua, alladzaini yang mana kedua sahih tersebut, huma keduanya, as-sahihul kutubi adalah paling sahihnya kitab, ba'da kitabillah selepas Al-Qur'an, bi asanidihima mereka berdua meriwayatkan dengan sanad mereka berdua, an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, wa huwa sedangkan Abu Hurairah aktsarus sahabati adalah paling banyaknya sahabat hadisan hadisnya. Beliau telah meriwayatkan hadis sampai kepada kita 5272 hadis kurang lebih. Tidak ada lembaran Bukhari pun kecuali dari juz awal sampai juz 4, lembaran pertama sampai lembaran yang terakhir, halaman pertama sampai halaman terakhir mesti ada hadis an Abi Hurairah. Qala, beliau telah mengatakan, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka ta'ala telah berfirman, ana aku inda dhanni abdi bi, menurut persangkaan hambaku pada aku, wa ana ma'ahu, dan aku bersama dia, idza dzakarani, kalau dia mengingati aku. Wajib kita baik sangka kepada Allah. Di antara maknanya baik sangka kalau kita ini mempraktekkan, mentaati perintah-perintah Allah. Kalau saya taat kepada agama, mesti saya untung dunia, untung akhirat. Nah, kalau keyakinan kita ini keyakinan yang benar begini ini, Allah akan tolong kita. Allah akan datangkan janji-janjinya bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ditambah falyadhunnu bi khaira, maka mereka supaya berbaik sangka pada aku. Tapi kalau orang amal agama, ngaji, dakwah, zikir, perasaan dia sebagai beban, ya Allah jadikan beban beneran untuk dia, karena dia ini kurang ajar, nggak punya adab dengan Allah. Akhirnya dia ini punya pengalaman capek saja karena zikir, capek aja karena ngaji, capek aja karena dakwah, karena dia memang nggak ada baik sangka pada perintah-perintah Allah. Di antara syaratnya orang dapat anugerah Allah, hatinya itu harus punya adab dengan Allah. Kalau saya taat kepada Allah mesti sukses, taat kepada Allah mesti beruntung, jaya, mulia dunia dan akhirat. Fa in dzakarani fi nafsihi, maka kalau dia mengingat dalam dirinya, dzakartuhu, maka aku mengingati dia fi nafsi, dalam diriku. Kalau dia ini zikir sirri, nggak ada yang lihat, maka Allah juga menyebut-nyebut dia dalam zatnya Allah tanpa ada yang mengetahui. Wa in dzakarani, bila dia mengingati aku fi malain, dalam rombongan, dzakartuhu, maka aku akan menyebut nama dia fi malain, dalam rombongan, khairin minhum, yang lebih baik, minhum, daripada para rombongan dia. Allah akan sebut namanya orang yang zikir, zikir yang diketahui teman-temannya, zikir berjamaah di depannya para malaikat, fulan telah mengingati aku bareng-bareng dengan teman-temannya, aku suka pada dia, maka kalian para malaikat sukalah pada dia. Maka inilah kata Imam Suyuti kurang lebihnya dalilnya zikir infiradi dan zikir ijtimai. Zikir infiradi sendirian, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala, ini zikirnya bareng-bareng.
Setiap hadis yang menerangkan fi mala ini 3 orang ke atas. Fi mala 3 orang ke atas. Begitu juga sama isyarat-isyarat hadis yang lain, bagaimana Nabi datang ke masjid melihat para sahabat mereka buat halaqah-halaqah untuk zikir, halaqah-halaqah untuk taklim, halaqah-halaqah untuk kebaikan-kebaikan di Masjid Nabawi berjamaah. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia usaha mendekat kepada aku shibran dengan 1 jengkal, taqarrabtu maka aku akan mendekat ilaihi kepadanya dzira'an 1 hasta 1 dzira'. Ringkasnya, dia usaha sedikit, rahmat yang dari aku lebih banyak akan datang pada dia. Dia usahanya 1 jengkal, saya akan mendekat pada dia 1 dzira'. Ya seperti cerita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali pagi hanya diucapkan kurang dari 5 menit. Rahmat Allah mulai pagi sampai sore menjaga dia. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, dan bila dia ini usaha mendekatkan diri kepadaku dzira'an 1 hasta, taqarrabtu maka aku akan mendekat ilaihi kepada dia ba'an dengan 1 depa. Wa in atani yamsi, dan kalau dia datang kepada aku dalam keadaan dia berjalan, ataituhu harwalatan maka aku akan datang pada dia harwalatan dengan berlari. Wallahu a'lam. Insyaallah niat ya. Ini semuanya ini ya perlu latihan. Kita mondok ini memang perlu ngelatih diri. Seperti santri baru datang ke Al-Fatah ya, pertama kali belum bisa menikmati. Jadi kalau Allah sudah pilih, program-program itu jadi nikmat. Orang pertama kali olahraga capek semua, sakit semua. Begitu dia istiqomah, kalau berhenti olahraga malah sakit semua. Nah, juga kita ini zikir awalnya capek, ngantuk, merasa berat. Jadi kalau kita istiqomah nanti akan rasakan kelezatan zikir tersebut. Seperti ada seorang tabi'i, dia mengatakan, saya ini memaksa diriku untuk sholat tahajud selama 20 tahun. Bukan 8 tahun di Al-Fatah, 20 tahun. Selepas 20 tahun Allah beri kepada aku kelezatan tahajud. Ini bagi orang yang telah diberi kelezatan zikir, kelezatan amal, ya kita bersyukur. Bagi orang yang belum diberi, kita terus usaha. Kita ini zikir, kita ini amal, ini karena taat pada perintah Allah. Kelezatan itu bukan tujuan yang utama. Capek, penat, mungkin dengan sebab ini malah pahalanya tambah banyak. Kita tampakkan walaupun capek, penat, berat sekali, kita tetap terus ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, jaga amalan, biar Allah melihat kita ini amal memang bukan untuk mencari lezat, tapi mencari ridho Allah. Nah, yang lezat dan yang tidak lezat akhirnya terus buat amalan. Nah, kalau orang amalan cari lezat, itu namanya cari makhluk. Lezat itu makhluk. Wallahu a'lam. Takrar.